siang semuanya. Siang, Sir. Selamat siang. Siang, Sir. Gimana kabarnya siang ini? Sehat. Udah kuat karena MPG kan? Iya. Mana kurang atau udah cukup MPG-nya? Cukup. Baik, seperti janji saya yang kemarin, ya, hari ini kita akan belajar tentang AI. Ya, AI artificial intelligence atau di dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kenapa penting kita pelajari ini? Karena di dalam kehidupan kita sekarang ini sudah dibuat banyak dengan teknologi, ya. Jadi kita belajar ini sebagai untuk fondasi kita untuk menghadapi era globalisasi, ya, globalisasi yang semakin besar. Kenapa? Sekarang rata-rata negara sudah mengandalkan apa? Teknologi, bukan mengandalkan apa sekarang lagi? Bukan mengandalkan otaknya, tapi mengandalkan teknologinya dan juga pikirannya. Oke, kita akan pelajari bagaimana di era 4.0. Kita sekarang tuh di era 4.0, di mana sekarang artificial menjadi kekuatan utama yang membentuk cara belajar, bekerja, dan juga hidup. Ya. Oke, kita akan lihat ini adalah transformasi digital. Transformasi digital bagaimana dari semua negara, dari beberapa negara besar di dunia, mereka menggunakan teknologi AI, ya, kecerdasan buatan, dan juga mereka menggunakan Internet of Things, mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan juga mengambil keputusan. Sekarang kita bisa membuat keputusan melalui AI, ya, dan semua bidang baik perbankan, pendidikan, pertanian hingga layanan publik mengalami digitalisasi dan otomatisasi. Sekarang kita sudah nggak perlu lagi tes untuk mengirim ataupun untuk apa? Membuat apa namanya itu top up itu GoPay. Karena sekarang ada namanya Brimo, ada M-Banking yang memfasilitasi kita, yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Kemudian di bidang pendidikan, pertanian, dan hingga layanan publik. Ya, sekarang kalau mau urus SKCK, nggak perlu lagi yang di Polres, tinggal ajukan melalui aplikasi presisi, sudah bisa dicetak di sana. Kemudian AI ini menjadi otak di balik transformasi digital. Ya, jadi di beberapa pekerjaan di teknologi, education, pendidikan, bisnis, service ini sangat membutuhkan namanya AI. Ya, di mana statistik ini menunjukkan jumlah lulusan di berbagai sektor yang telah mengadopsi teknologi open AI seperti ChatGPT, ya. Secara yakin dan percaya, dan semua sudah tahu apa ChatGPT, bahkan sering menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas, ya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mengadopsi teknologi AI atau belum? Kita akan belajar sama-sama. Baik, ini adalah 10 negara, ya, yang memiliki kekuatan global dan tidak lagi berpusat. Dan ini adalah negara-negara yang penggunaan AI, ya, itu ada Amerika, China, UK, Inggris, Israel, Kanada, Prancis, India, Jepang, Jerman, dan juga yang dekat-dekat dengan kita itu ada Singapura, ya. Dan bisa kita lihat, ya, dari berbagai pemegang atau CEO, ya, rata-rata orang India, bukan seperti orang India yang lihat di TikTok, ya. Ini adalah salah satu perkembangan yang dimiliki oleh India, di mana lebih dari 30 CEO global ternama berasal dari India, ya, seperti Google, Microsoft, IBM, lalu Mastercard hingga brand-brand kewas seperti Chanel. Kemudian dengan adanya AI, ya, di setiap perkembangan ataupun di setiap inovasi ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya, ya. Kita lihat di sini pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan yang baru, ya. Contohnya ini ada pekerjaan yang akan hilang di masa depan, ya. Yang pertama itu ada tenaga jasa penyiapan makanan.
Kalau di sini kita mungkin belum merasakan, tapi kalau di kota-kota besar mereka ada pesan makanan melalui aplikasi, ya, jadi bisa diantar dan itu bisa menghilangkan pekerjaan dan juga bisa memunculkan pekerjaan baru seperti apa? Ojek online. Ya kamu tinggal pesan makanan dan udah tinggal diantar. Kemudian ada tenaga administrasi perkantoran. Kemudian apa lagi? Tenaga jasa transportasi ini. Kalau sudah ada transportasi ojek online, udah jarang orang sekarang pergi apa? Ke pangkalan. Biasanya kalau kita mau ojek, ya ojek manual, biasanya kemana kita pergi? Kita menjumpai orangnya kan? Kita datangi dia, di mana sering dia ngetem atau sering dia menunggu sewanya. Tapi sekarang enggak. Begitu kamu buat alamatnya dari sekolah Cipta ke Idanegao, contohnya posisi mungkin di belakang sana, dia akan jemput ke belakang sana sesuai titik penjemputan. Ya, kemudian masih banyak lagi apa pekerjaan yang hilang. Ya, ada sales and relate. Ya, ada social media manager, ada tenaga jasa pengamanan, ya, dan berbagai macam pekerjaan yang akan mungkin hilang di masa yang akan datang. Dan ini ada pekerjaan baru yang akan ada di masa mendatang. Itu ada data science dan analis, ada artificial intelligence expert, kemudian ada software and game developer. Ya, sekarang teknologi di game itu sudah mulai banyak dikembangkan. Contohnya seperti Mobile Legends, seperti PUBG, Free Fire. Free Fire itu sekarang mereka sudah pakai skin yang mirip seperti manusia. Ya, kalau ada sini main Free Fire pasti lihat ada artis-artis kan yang dimasukin ke dalam. Ya, itu salah satu apa ya? Perkembangan teknologi. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana Indonesia di tengah perkembangan kecerdasan artifisial? Ya, di tengah perkembangan kecerdasan artifisial, Indonesia berada pada posisi optimis dan kesiapan untuk menuju CEO digital. Ya, ini adalah kita lihat bagaimana ekonomi digital Indonesia bertumbuh dari tahun ke tahun. Kita lihat di tahun 2024 hampir 90, ya 3 kali lipat perkembangannya. Dan menurut laporan ekonomi C 2024 terbaru yang disusun oleh Google Termix dan B, ya, jadi Indonesia naik sekitar 30% dibandingkan tahun 2023 dan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Berapa? 11. Kemudian Indonesia makin melek internet, ya. Ada sekitar 221 juta penduduk Indonesia makin melek dengan internet. Dan dari tahun ke tahun, ya, dari 2017, 18, 20, 22, 23 dan 24 perkembangannya itu semakin naik. Ya, di mana dari pengguna jumlah teknologi atau internet ini diisi oleh 93% oleh milenial, ya, yang berumur antara 20 tahun sampai 43 tahun, ya, rata-rata mereka. Dan kita ada di gen apa sekarang? Ya, Gen Z, ya, Gen Z, ya, atau yang tahun 2013 sekarang sih 2013 ya. Jadi biasa namanya Gen Alpha. Ya, kita lanjut. Nah, ini dengan meningkatnya pengguna teknologi, meningkatnya pengguna smartphone, akhirnya apa? Menjadi kecanduan. Ya, kalau sudah pegang HP lupa waktu. Yang tadi hanya scroll TikTok, akhirnya jadi live streaming. Yang tadinya hanya mengerjakan PR, tiba-tiba bunyi Mobile Legends. Ya, jadi ini adalah fakta yang harus kita terima. Ya, dan warga Indonesia juara 1. Bayangkan, juara 1. Ini positif atau negatif? Negatif. Ya, warga Indonesia juara 1 kecanduan pengguna HP di dunia. Kalau tadi juara 1 Piala Dunia, oke lah. Ini juara 1 apa? Kecanduan, ya. Kemudian warga plus 62 adalah pengguna AI terbanyak. Ya, bisa kita lihat. Jadi Indonesia berada di
peringkat ketiga. Nah, ini dia. Ya, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan penggunaan AI. Ya, penggunaan AI. Di nomor 1 itu ada Amerika Serikat. Di nomor 2 ada India, dan di bawah kita itu ada Filipina. Dan ini adalah daftar, ya, daftar aplikasi kecerdasan buatan. Ya, saya yang percaya kalian sudah pakai yang dua ini. Ya, apalagi kalau di foto sudah pakai Gemini. Kamu buat promptnya, ketik teng buat foto saya di Paris dengan pemandangan di belakang menara Eiffel. Ya, dia akan buat sesuai permintaan siapa? Usernya, ya, atau pengguna. Ya, ada monetisasi, ada blog, ada persentif AI, dan ada bahasa AI. Jadi ini sudah kalian sudah pernah pakai yang dua ini. Dan itu adalah salah satu ataupun aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan, ya, dari 10, datanya ini dari 10 sampai 14 April 2025. Kemudian AI ataupun warga plus 62 atau Indonesia optimis dengan kecerdasan artifisial, ya, di mana sekitar 72% dan 77% milenial itu percaya AI memiliki peran untuk membantu pekerjaan dan juga mencapai work-life balance. Ya, jadi supaya pekerjaan itu terbantu. Ya, pekerjaan seperti contohnya yang kerja di fotokopi, dia nggak perlu lagi sewa jas. Ya, dia nggak perlu lagi buat background merah, biru, pink, hijau, kuning, biru. Tinggal diambilnya saja dari kepala, langsung ditempelnya atau dibuatnya promnya, udah jadi. Ya, hanya beberapa detik atau hanya beberapa menit, tergantung situasi jaringan. Kalau jaringannya nggak bagus, ya mungkin agak lama. Dan perbandingan kesiapan, nah ini kita berada di urutan keempat. Ya, yang berada di urutan pertama itu ada Singapura. Ya, mereka sudah siap dengan perkembangan dari AI. Kemudian kita di Indonesia, total kebutuhan kita ada sekitar 12 juta talenta, ya, yang akan digunakan, akan dibutuhkan untuk sampai pada tahun 2030. Sedangkan ketersediaan kita hanya 9 juta talenta digital saat ini. Berarti kita kurang berapa? Berapa lagi kita kurang? 3 juta. Ya. Kemudian, nah ini kenapa kita harus belajar AI? Ini adalah salah satu program unggul dari wakil presiden kita, yaitu siapa? Gibran Rakabuming Raka. Ya, dia optimis Indonesia adalah salah satu negara yang mengedepankan teknologi dengan tidak menghilangkan ini. Ya, menghilangkan apa? Asas ataupun sila-sila daripada Pancasila. Ya, kemudian ini masalah yang sering dihadapi. Untuk menunjang dari AI, ya, dibutuhkan juga infrastruktur yang mendukung. Seperti apa contohnya? Seperti jaringan. Kemudian apa lagi? Peralatan elektronik. Ya, ini adalah salah satu yang menjadi kendala kita sampai saat ini. Nah, ada yang pernah lihat siapa? Pernah lihat dengar brand namanya Tesla atau Starlink? Nah, bapak ini yang punya. Siapa namanya? Elon Musk. Ya, sekarang dia yang punya Twitter, dia yang beli. Tapi sekarang udah diganti namanya jadi X. Ya, ini siapa? Ada yang tahu? Ya, namanya Bill Gates. Dia yang punya Microsoft. Nah, ini adalah perbandingan bagaimana kecerdasan buatan dengan manusia. Kalau manusia itu unggul dalam empati, kreativitas, dan intuisi, sedangkan kecerdasan artifisial unggul dalam efisiensi. Ya, jadi manusia hanya memiliki perasaan, kreativitas, dan intuisi atau dia punya feeling. Ya, sedangkan kecerdasan buatan dia unggul dalam efisiensi. Contohnya dalam mengerjakan, contohnya dia mau mengerjakan makalah. Ya, kalau manusia mengetik makalah dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI yang lain, kita tinggal membuat judulnya dan langsung tidak lama.
ya, tidak paham. Dan kita bisa meminta dia untuk membuat dalam bentuk apa? Contohnya kita mau minta dia dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk PDF, dia akan buat. Jadi kita hanya membuat prompt dan hanya mendownload hasil jadinya. Kemudian memberikan konteks dan penilaian etis terhadap keputusan yang diambil. Ya. Jadi manusia sebelum memutuskan, contohnya ada permasalahan di kelas, ya ada mungkin bentrok antara dua pihak. Ya, jadi manusia akan mengambil nilai etis atau mengambil mana yang bagus. Sedangkan kalau artifisial itu membantu untuk menyaring data yang kompleks. Ya, kalau komputer itu kita harus saring datanya dulu. Harus betul-betul apa? Betul-betul real. Jangan apa? Jangan ada yang gagal atau ada bugnya. Kemudian tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan akhir yang bersifat output. Sedangkan untuk AI, ya, cara kerjanya, ya, dan menekankan konsep human in the loop dan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, jadi ini adalah perbandingan antara AI dan juga manusia. Bagaimana manusia dengan AI yang ada saat ini harus berkolaborasi. Ya, kita tidak bisa membendung, kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Ya, kita harus terima. Ya, tapi untuk bisa kita terima harus ada pertimbangan. Jangan karena AI kita jadi apa? Malas belajar. Apa-apa AI. Disuruh buat tugas ini AI. Akhirnya kita hanya bergantung ke AI. Tiba nanti kita punya anak, ditanya, Pak, berapa 5 kali 5? Sebentar ya, apakah itu di AI? Ya, jadi kita hanya bergantung di situ saja. Jadi ada baiknya kita buat, ya, seperti yang gen milenial tadi bilang, harus balance, harus seimbang, ya, seimbang penggunaannya, seimbang juga pemanfaatannya. Oke, dari semua yang kita pelajari tadi tentang AI, mungkin ada pertanyaan dari semuanya yang merasa bukan kami kemarin pakai AI, tapi berbayar. Bagaimana solusinya? Mungkin boleh satu dua orang kasih pertanyaan. Ada? Ayo, mari kita bahas bareng-bareng. Mau di slide mana tadi pertanyaannya? Mana? Ada pertanyaan atau slide mana? Pertanyaan? Coba, seperti dulu si Gabriela. Apa pertanyaan AI Gabriela? Apa pertanyaan AI? Dalam bahasa Indonesia aja lah, dari bahasa Indonesia. Ada? Hah? Abner, apa pertanyaan AI? Ya, itu bahasa Indonesia. Kalau dia dalam bahasa Inggrisnya, nanti tiba-tiba kita AI, padahal AI itu tahu apa AI. AI berarti apa itu? Makanan ringan ya? MBG. Ya. Sering kalian sebutkan AI. Tadi udah kita bahas. AI adalah artificial intelligence, ya, atau kecerdasan buatan. Siapa yang buat? Manusia. Siapa yang memprogram? Manusia. Yang menggunakan siapa? Manusia. Makanya jangan sampai diatur oleh AI. Ya, jangan sampai diatur oleh AI. Karena manusia yang menciptakan AI, maka manusialah yang mengontrol AI. Gunakanlah AI untuk hal-hal yang positif. Jangan gunakan AI untuk menipu orang. Ya, jangan gunakan AI untuk menjelek-jelekan kawannya. Di mana? Di media sosial. Diambil fotonya, diambil kepalanya, terus digantikan dengan muka atau orang yang lagi buang sampah, atau orang yang lagi mencuri ditangkap polisi. Ya, banyak sekarang penipuan, ya. Banyak sekarang
sekarang melalui link. Ya, banyak link dikirimkan melalui WhatsApp. Makanya kalau ada yang kirim link di grup, contohnya Anda memenangkan 50 GB, Telkomsel itu perlu selengkapin. Apalagi kalau ada yang kirim undangan pernikahan di grup, nanti kalian kira siapa yang kirim itu. Ya, itu adalah salah satu penipuan yang sekarang ini terjadi. Karena kalau sudah diklik itu linknya, maka data kalian otomatis akan diretas. Akhirnya apa yang terjadi? Uang yang ada di saldo hilang. Ya, uang yang di saldo hilang dan juga apa? Banyak data-data kalian yang bocor. Contohnya ada foto-foto yang seharusnya tidak dipublish, akhirnya dipublish oleh orang lain. Risikonya besar. Makanya jangan semua foto kalian itu kalian buat di AI atau di Gemini. Sedikit-sedikit karena muka kalian seperti muka-muka Afrika, kalian edit di Gemini menjadi muka-muka Korea. Syukurilah apa yang ada di tubuh kalian. Oke, demikian saja untuk materi pengenalan AI ini. Maka di minggu-minggu yang datang kita akan lebih berlanjut ke pemrograman dan juga apa pengenalan teknologi terbarukan lagi. Sekian untuk hari ini. Selamat siang.